Alhamdulillah menurut pemantauan kami di 33 desa di Kecamatan Bambel, insya Allah sudah siap semua untuk mencegah virus corona. Alhamdulillah di Kecamatan Lawebulan terdiri dari 24 kute atau desa, 3 pemukiman, semuanya sudah melakukan pembuatan posko berikut dengan perlengkapannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini Minggu 12 April 2020, Tim Forkompinda Kabupaten Aceh Tenggara kembali turun ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka monitoring posko kute COVID-19 di kute-kute di Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, hari ini rombongan tim Bupati Aceh Tenggara bersama rombongan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara akan menyambangi Kecamatan Lawebulan dan Kecamatan Bambel. Berikut laporan kami. Minggu 12 April 2020 merupakan hari kedua tim Forkompinda Kabupaten Aceh Tenggara bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan monitoring ke posko-posko COVID-19 Kute yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Aceh Tenggara. Tim Bupati Aceh Tenggara kali ini mengunjungi Kecamatan Lawebulan dan Kecamatan Bambel dan berkeliling ke posko-posko kute yang telah siaga di desa masing-masing. Arahan demi arahan dalam membuat kebijakan untuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus digalakkan oleh tim gugus tugas Kabupaten Aceh Tenggara. Ini kan, ngapain takut? Iya. Sosialisasi masyarakat. ODP itu nggak ada masalah. Jadi bukan ODP itu terus jadi positif. Rumah sakit kita siap kok, udah. Itu masa rujukan resmi corona itu. Ada sebagian takut Pak yang kamu melapor. Ini Pak, data masyarakat kita yang mempunyai riwayat penyakit menahun tadi. Monitoring yang dilakukan untuk percepatan penanganan COVID-19 Aceh Tenggara telah direspon baik oleh seluruh Satgas Kute dan diharapkan efektif dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, untuk pencegahan SKP nemu sen untuk COVID lo kak. Siapa berarti? Gue menjadi tunjuk pusat lagi. Kami dari tim gugus tugas Kabupaten Tenggara melakukan monitoring evaluasi terhadap posko siaga baik di kecamatan maupun desa. Kita pastikan apakah ini sudah berjalan. Makanya hari ini kita melakukan evaluasi. Apabila kita anggap ini belum berjalan, maka kita dorong. Tidak ada alasan kita posko siaga tidak bekerja dan tidak berbuat sesuatu. Karena apa? Kita tahu sama-sama yang perlu kita hadapi secara gotong royong bagaimana ya wabah virus corona tidak menjalar, tidak mewabah di Kabupaten Tenggara. Inilah kita sepakat ya, mulai dari pimpinan kabupaten, kecamatan dan desa, sama-sama kita bergotong royong untuk terbebas dari virus corona atau COVID-19. Kalau kita lihat dari jajaran dinas kesehatan sampai ke bawah, saya merasa tim kita siap ya. Bahkan dari Bidan, Puskesmas sudah juga membuat ruang isolasi, bahkan sampai ke kabupaten bahkan rumah sakit kita siap. Perlu diketahui di sini rumah sakit Kabupaten Tenggara resmi sudah menjadi rujukan corona ya. Jadi nggak usah diragukan itu. Setelah saya keliling selama 2 hari ini ke desa-desa, alhamdulillah semua desa telah membentuk poskonya dan semua sudah sesuai standar kesehatan. Bapak, dengan dibentuknya posko COVID Kute ini kan merupakan ujung tombak ya Bapak untuk pencegahan. Jadi apa yang harus diperhatikan di sini Bapak? Pokoknya masyarakat desa itu harus mendata. Masyarakat yang datang dari luar kota supaya jangan terlalu khawatir lah. Karena mereka berstatus ODP, tapi kan mereka harus mendata dulu, sayangi keluarga, mereka harus diisolasi secara mandiri. Itu tugas-tugas yang posko desa yang diharapkan. Mendata berapa orang yang masuk, seperti di Simpang 4 tadi sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian
setiap dusunnya berapa orang yang datang, kemudian didata di isolasi mandiri. Tertib administrasi lah Pak. Tertib administrasi seperti itu. Satu lagi Bapak, imbauan Bapak kepada para penghulu kute ya Bapak, dalam pergeseran anggaran ini untuk penanggulangan atau pencegahan COVID di desa masing-masing. Sepanjang untuk penanggulangan pencegahan COVID-19 itu berapa saja dana dari desa dibenarkan. Jangan dengan membelikan sembako, nanti takutnya tidak diterima pertanggungjawaban mereka nantinya. Sepanjang untuk penanggulangan COVID-19 silakan saja. Saya kira 2 hari saya juga ikut ke lapangan. Saya apresiasi ini kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Bupati dan Forkopimda. Seperti harapan Bapak Bupati, kita berharap kepada masyarakat ini mari ikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk kebaikan bersama Pak ya. Baik, terima kasih banyak.